Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini part ketiga dari 3 cara optimasi toko pakai AI sama dengan mentor. Jadi AI-nya sebagai mentor ya teman-teman, bukan sebagai yang otomasi kita tahu jadi. Mungkin kedepannya bakal kayak gitu. Makanya hati-hati teman-teman yang nggak ngulik AI. Oh, hati-hati betul, hati-hati betul. Dan ini baru konsep. Saya sudah praktek. Cuma kalau saya bikin video tutorialnya, menurut saya nggak menarik aja. Kenapa? Karena mungkin saya bikinnya hari ini, minggu depan udah nggak relevan. Fitur-fitur tombol-tombolnya udah berubah dan sebagainya, dan seringnya tuh bukan karena tombolnya berubah, tapi ada AI baru yang lebih keren. Itu makanya ini konsepnya yang mudah-mudahan bisa evergreen, yang dimana teman-teman nontonnya pun kapan, konsepnya seperti ini. Jadi yang tutorial detailnya atau nantilah, lihat nanti aja intinya. Saya review dulu. Jadi ada 3 cara. Cara pertama itu Ask Gemini atau ChatGPT, sederhana, nanya aja ke ChatGPT sama Gemini, sama ada beberapa tips dari saya. Yang kedua pakai Gemini Gems atau ChatGPT Project. Ini dia lebih lebih detail lah, lebih detail daripada Gemini biasa. Dan terakhir yang paling detail dan paling oke, level advance, pakai notebook LM dari Google. Ini yang saya praktek di sini. Jadi pakai notebook LM dan levelnya udah advance. Notebook LM itu apa? Aduh, googling sendiri ya. Googling sendiri ya. Oke, itu satu, dua, tiga. Dan ini yang ketiga, video ketiga. Cara ketiganya adalah pakai notebook LM. Jadi konsepnya sama seperti cara kedua, sama seperti Gemini Gems sama ChatGPT Project. Tapi ada satu tambahan file yang menurut saya ini powerful banget. Dan ini nggak bisa dipakai di ChatGPT Project atau di Gems. Karena apa? Karena mereka itu, dua itu ya, Gems sama si ChatGPT Project, tidak melihat file yang di-attach itu sebagai yang utama. Sebagai referensi utama. Tapi dilihat ya referensi, tapi tidak referensi utama. Jadi dia tetap nyampurin hal-hal dari luar. Nah, kalau notebook LM dia jauh mengutamakan file yang kita kasih daripada data dia sendiri. Jadi kalau pakai notebook LM sama seperti yang kedua, teman-teman kudu bangun dulu knowledge base-nya, yang fix-nya. HPP teman-teman berapa, terus target teman-teman berapa, objektifnya apa, misalkan mau profit, mau paket, dan lain sebagainya, tentukan dulu fix-nya. Sama knowledge base-nya, jurus-jurus teman-teman, eh, masukin aja ke file tersebut. Di cara kedua saya sudah kasih tahu tipsnya biar generate knowledge base ini. Simpelnya adalah tanya ChatGPT atau Gemini, berikan saya 100 pertanyaan tentang jualan sukses di Shopee. Nanti teman-teman jawab aja pertanyaan itu, jadiin knowledge base, dimasukin ke notebook LM. Lalu datanya teman-teman input time series secara berkala. Ini betul-betul berkala, jangan sekali doang. Kalau sekali doang percuma. Jadi kalau saya pakainya lah 7 days. Jadi kalau saya mau evaluasi nih hari ini, saya download lah 7 days, saya upload ke notebook LM. Kalau saya evaluasi lagi hari ketiga, di hari ketiga tersebut saya input lagi lah 7 days dari hari ketiga tersebut, lalu saya upload lagi ke notebook LM. Hari ke-6 dan seterusnya, sehingga pergerakannya kelihatan. Si notebook LM bisa lihat pergerakannya data-data kita. Saran saya kalau untuk seller Shopee, data yang di-upload cukup produk performance sama iklan. Dan kalau saya pakainya lah 7 days, kalau teman-teman mau last 30 days juga silahkan, itu terserah teman-teman. Yang poinnya adalah konsisten uploadnya. Konsisten ngasih makan datanya ke si AI Notebook LM ini. Oke, itu sama seperti cara kedua. Dan cara ketiga, di cara ketiga ini bedanya ada log activity, yang dimana log activity ini nggak, sepengalaman saya dipakein ke Gem sama ke ChatGPT Project kurang bagus. Jadi teman-teman bikin spreadsheet, itu isinya, kalau saya kan ternak toko, jadi saya tokonya banyak. Jadi kolom satunya adalah nama toko. Lalu ke kanan adalah tanggal. Jadi saya kasih kasih tulis di situ, misalkan tanggal hari ini. Hari ini tuh tanggal, ntar kok hilang ya. Hari ini tanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari saya tulis di toko A saya melakukan ini itu. Nanti besoknya saya evaluasi yang mana di toko B, misalkan tanggal itu saya ini itu saya tulis log activity-nya. Kalau teman-teman nggak ternak toko ya bisa di kolom kirinya itu bisa ditaruh ID produk. ID produk atau SKU atau nama produk juga boleh. Sebelah kiri situ. Jadi di tanggal tersebut teman-teman lakukan evaluasi, tulis produk tersebut diapain? Didiamkan juga tulis do nothing. Atau naikin harga jadi dari berapa ke berapa, naikin ROAS dari berapa ke berapa, nyalain akselerasi performa atau apa, tulis di situ. Karena penting sekali buat si notebook LM ini tahu apa yang teman-teman lakukan. Karena dia akan bisa mengevaluasi.
mengevaluasi apa yang teman-teman lakukan itu sudah benar atau tidak dari berdasarkan data yang teman-teman kasih. Jadi mencari korelasinya, dan korelasinya bisa cross reference. Misalkan teman-teman produk A-nya ini sukses, terus teman-teman bisa tanya si notebook LM, kalau ini diterapkan ke ke produk B gimana, atau strategi mana di produk mana yang berhasil dan diterapkan ke produk yang lagi sakit, dan banyak macamnya. Intinya adalah kelengkapan data. Jadi masukkan base knowledge, lalu masukkan data yang berkala time series, lalu yang ketiga adalah teman-teman catat apa yang teman-teman lakukan di hari tersebut dan lempar ke notebook LM. Nah, hati-hati untuk log activity kan filenya satu ya. Filenya satu dan update terus, itu harus klik sync. Setiap teman-teman mau pakai notebook LM-nya, klik sync. Ada di situnya. Kan ini nggak detail ya, saya kasih tahu aja, kasih clue-nya, silahkan ulik sendiri. Klik sync supaya narik lagi data dari si Google Sheet tersebut. Teman-teman bisa Google Sheet, kalau saya levelnya lebih advance lagi pakai JSON. Karena pakai JSON bagi AI lebih ngerti daripada table. Table juga udah oke sih, udah oke. Tapi saya pengen lebih spesifik lagi, makanya saya logbooknya pakai JSON. Dari tabel sebetulnya, terus saya convert menjadi JSON. Lalu kalau udah dikumpulin, tinggal nanya aja. Misalkan teman-teman hari ini mau evaluasi, udah kekumpulin data dari kemarin-kemarin, tanya, hari ini apa yang harus dievaluasi ya? Nah, dia akan mencari tuh dari data log teman-teman. Kalau awal-awal bikin tentu nggak ada data lognya, jadi ya udah itu adalah fase belajar dulu. Nanti kalau udah seminggu, 2 minggu udah kelihatan tuh arahnya teman-teman seperti apa, strategi-strategi mana aja yang gagal, dan itu dia akan mengingatkan teman-teman yang dimana mungkin teman-teman akan lupa, itu diingatkan oleh AI dan mungkin bisa diduplikasi ke produk lain atau ke toko lain. Itu teman-teman 3 cara pakai AI untuk optimasi toko, AI-nya sebagai mentor. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang belum nonton part 1 part 2-nya, klik link di bawah karena mungkin nggak nyambung sama inilah. Terus kalau ada yang mau tutorial detailnya, tadi ya saya ragu kalau bikin ini minggu depan bakal relevan. Mau bikin kelas juga kasihan, nanti minggu depan udah nggak relevan, udah bayar jadi nggak relevan. Paling benar kayaknya praktek bareng, nggak perlu ada materi, tapi praktek bareng, kita bareng-bareng praktek. Ya mungkin berbayar. Oke, itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.